Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi tipis sebesar 0,04%. Dan yang penting, sekarang total market cap mencapai di 1,04 triliun US dollars. Nggak kerasa, akhirnya sudah balik lagi ke angka 1 triliun setelah kayaknya mungkin 2-3 bulan kayaknya ya, kita terus di bawah dari 1T. Sekarang akhirnya mulai kembali lagi. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat sekarang ada di angka 22.752. Berarti kembali lagi meningkat ya. Dan peningkatan itu merupakan sebesar 0,84% dalam 24 jam terakhir. Tetapi untuk Ethereum kita bisa lihat dia malah terkoreksi sebesar 1,77% di angka 1620. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 0,64%. Untuk XRP dia terkoreksi sebesar 1%-an di angka 40 sen. Lalu Cardano malah meningkat sebesar 1,95% di angka 36 sen. Dogecoin dia terkoreksi juga sebesar 0,84%, berubah 0,8, berubah lagi ya, 0,84%. Oke, dikerjain tadi ya. Dan yang unik adalah Solana mulai masuk lagi ke top 10. Jadi Polygon sekarang digantikan posisinya, tadinya dia masuk di top 10, sekarang dia ke ranking 11. Dan untuk Solana dia sekarang ranking 10 dan peningkatan dalam 24 jam terakhir di 0,52%. Ya. Jadi overall seperti ini kita bisa lihat kecenderungannya sedikit terkoreksi atau meningkat tipis. Ya. Nah, bisa dibilang hari ini nggak ada yang terlalu penting ya. Karena ya kita tahu hari ini sedang liburan. Kita tahu sekarang lagi Chinese New Year, maka nggak akan ada terlalu event-event yang besar. Bahkan untuk besok juga kalau kita lihat di sini masih vibe-nya vibe liburan ya. Jadi untuk hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Dan ngomongin soal liburan ya, karena memang lagi liburan, jadi besok kemungkinan besar DCWT kita akan sedikit lebih telat ya, maklum lah ya, lagi liburan jadi ada event ya. Gue juga ada event jadinya ya. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke chartingnya, seperti biasa kita akan bahas dulu mengenai analisa ya. Dan kalau kita di sini analisanya mengenai bukan cycle, lebih tepatnya break trend line ya, break trend line dari bear market. Jadi kalau kita lihat dari siklus-siklus sebelumnya, saat Bitcoin berhasil break the trend line ya di 2011, di 2012, 2016, di 2019, dan di sekarang saat dia break trend line dia cenderung menuju ke bull market yang baru. Ya, tapi bukan berarti bull market ini tanpa koreksi ya. Kalau kita lihat di 2020 pun ada koreksi sadis waktu itu. Ini terjadi karena Covid crash ya. Dan kalau kita ngomong juga di sini ya, yang nggak ada karena Covid crash pun tetap ada koreksi. Saat dia meningkat, nggak terus meningkat seperti garis lurus ya, tapi dia ada koreksi lagi. Nah, kalau kalian sudah sering nonton DCWT, apalagi udah lama ya di TCI gitu, udah ngikutin dari 2021, 2022, kemungkinan besar tahu nih. Saat dia koreksi ke sini, dia koreksi ke mana? Dia koreksi ke bull support band. Ya, terutama di sini nih. Siklus 2015 sampai 2018 di sini, dia secara rapi mungkin per beberapa minggu sekali dia koreksi ke bull support band. Nah, ini penting ya. Ini adalah bull market yang sangat ideal. Jadi nggak meningkat terlalu cepat kayak kemarin di sini ya. Dia meningkat terlalu cepat, lupa untuk sungkem ke bull support band. Saat dia lupa sungkem ke bull support band, ujung-ujungnya ya lebih cepat ya. Bear market lebih cepat. Jadi ini dia kurang lebih ya. Semoga saja ini benar-benar bisa terjadi seperti siklus-siklus sebelumnya. Walaupun bisa dibilang ini sedikit mungkin yang sedikit bikin gua concern adalah di siklus ini berbeda dengan siklus-siklus lainnya adalah the Fed masih cenderung hawkish begitu ya, dan inflasi masih tinggi di Amerika Serikat. Jadi ada sedikit kekhawatiran di situ. Andaikan tiba-tiba the Fed merasa bahwa inflasi belum turun-turun juga ya, dan penganggurannya masih cukup dikit, itu bisa lagi berantakan turun ke bawah ya. Jadi secara statistik dari siklus-siklus sebelumnya this is doing good, this is doing well ya. Tetapi dengan catatan tersebut ya, catatan bahwa the Fed sifatnya masih berbeda dibandingkan dengan siklus-siklus sebelumnya. Di sebelum-sebelumnya saat Bitcoin mulai naik ke sini, liquidity di market cukup ya. Nah, sekarang arguably nggak sebesar dulu-dulu ya. Jadi lagi-lagi itu salah satu concern yang gua lihat di markets ya. Oke, sekarang kita akan geser ke chartingnya. Untuk chartingnya seperti biasa kita akan charting dulu Bitcoin ya. Dan untuk Bitcoin gilanya kita bisa lihat ya, bisa dibilang kemarin ini jadi daerah demand nggak? Yes, technically speaking ya. Ini daerah
20.700 sampai 21.000 lah ya, 21.500 ini menjadi daerah demand. Tapi yang gua nggak nyangka adalah koreksi dia itu nggak terlalu ke dalam ya, cuma di daerah sini-sini saja, dan RSI-nya masih dalam keadaan super overbought sekarang ya. Jadi mungkin sedikit masuknya ke bearish divergence ya. Jadi ada resiko juga di situ ya. Nah, untuk sekarang PR dari Bitcoin sih menurut gua simple ya. Menurut gua adalah dia harus bertahan di atas dari 21.500. Ya, semoga saja kalau sampai dia retest, dia bisa bounce di sini gitu ya. Dia bisa bounce di daerah demand kemarin ya. Nah, bisa bounce ke sini dan lanjut lagi bukan koreksi, sorry. Lanjut lagi rally ke 24.576. Ini target yang cukup penting. Nah, itu target atau PR Bitcoin secara daily. Tetapi kalau secara weekly close kita tahu bahwa semoga saja weekly close kita pada hari ini di atas dari bukan Bullinger Band, tapi di atas dari Bollinger Band. Nah, kalau itu terjadi, maka kita bisa take profit. Ya, take profit secara spot, bukan secara futures. Luar biasa, udah lama banget kita nggak TP secara spot. Ya. Jadi kita lihat nih, apakah dalam 20 jam ke depan Bitcoin akan weekly close di atas dari bull support band atau tidak. Kalau dia dia tutup weekly candle-nya di atas dari bukan bull support band, tapi di atas dari Bollinger Band, sorry ya, di atas dari Bollinger Band ini, maka kita bisa pertimbangkan untuk TP Bitcoin. Kalau gue pribadi, karena ini masih sangat di awal sekali ya, jadi gue akan TP-nya nggak terlalu gede, hanya 5%-an saja. Kalau lu mau 10% juga boleh, tapi kalau gue pribadi hanya ambil 5% saja. Sekali lagi dengan catatan kalau Bitcoin weekly close di atas dari si Bollinger Band weekly ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Overall it's doing really good. Dan kalau kita lihat juga untuk indeks dolar sesuai dengan harapan kita juga ya. Dia kembali daily close daily close-nya belum ternyata ya. Nyaris tapi oke lah ya. Sekarang ada di 101,992. Jadi overall masih bagus ya, dan harapan gue adalah selanjutnya saat dia market buka di besok ya, karena sekarang kan lagi minggu nih, otomatis dia nggak jalan. Harapan gue adalah dia bisa membuat si 102,05 ini menjadi resisten ya, alias dia mungkin turun ke sini, retest lagi dan mulai jebol ke bawah. Kalau itu bisa terjadi, itu benar-benar sesuai dengan harapan kita dan kemungkinan besar Bitcoin akan kembali rally lagi. Tetapi kalau ternyata besok nih ya, dia open ternyata malah reclaim lagi, nah itu mungkin Bitcoin antara sideways atau mulai koreksi gitu ya. Jadi overall seperti itu secara makronya. Overall it's doing good, mulai dari DXY-nya sesuai harapan kita. Bitcoin jujurnya rally dengan lumayan besar ya, dan itu sebenarnya di luar dari ekspektasi gua. Tapi it's doing good. Tinggal kita lihat apakah dia bisa menjadikan daerah si demand yang kemarin di sini kembali menjadi support atau tidak. Nah, sebelum kita lanjut ke buy limit, gue harus disclaimer dulu seperti biasa ya, bahwa DCWT ini dan semua konten TCI bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu selain dari itu, bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana kita bisa lihat di sini, Bybit sedang ada event baru yang bernama Southeast Asia USDT Airdrop for All. Nah, di sini kita bisa mendapatkan total hadiah mencapai 23.500 USDT. Event ini berlangsung dari tanggal 12 Januari sampai tanggal 31 Januari. Jadi masih ada waktu ya. Dan sesuai dengan namanya, ini hanya untuk yang di Southeast Asia, lebih tepatnya di Indonesia, Thailand, dan Philippines. Cara kerjanya seperti apa? Sangat simple sekali ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, silakan bisa sign up dan langsung mendapatkan 2 USDT hanya dengan sign up saja dan KYC level 1 ya. Ini lagi-lagi siapa cepat dia dapat ya. Hanya 500 orang saja yang pertama melakukan sign up mendapatkan 2 USDT. Selanjutnya ada juga first time deposit ya. Untuk kalian yang belum melakukan deposit di sini, kalian bisa mendapatkan juga 10 USDT apabila kalian melakukan deposit yang lebih dari 50 USDT setelah 7 hari ya. Dan juga ini harus via P2P yaitu peer to peer.
Dan ini hanya untuk 1000 depositor pertama. Dan dapatkan juga 10 USDT buat kalian yang trading volume secara futures ya, lebih dari 50.000 USDT ya, dan terserah pair apapun juga, lagi-lagi untuk 1000 orang pertama. Dan yang terakhir trade spot dan mendapatkan 5 USDT dengan pair di sini kita bisa lihat BTC, Ethereum, PSG, Barcelona kayaknya ya, Juventus, AC Milan dan seterusnya ya. Dan kalau kita lihat di sini volumenya at least 100 USDT ya. Dan kalau ini untuk 500 pengguna pertama. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan ya. Cukup mudah, dan event ini kita bisa lihat kerjasamanya dengan ya beberapa fan token seperti PSG, Barcelona dan seterusnya ya. Jadi jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita akan masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat kemarin week tertingginya itu mencapai di 23.365. Luar biasa ya. Dan kalau kita lihat dia berhentinya tepat di upper band ya, tepatnya di Bollinger Band yang di atas lah kesannya ya kalau secara visualnya. Nah, untuk sekarang tentunya ada beberapa posisi yang kita bisa pertimbangkan. Yang pertama adalah mungkin posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di daerah 21.599. Nah, otomatis target TP-nya ada beberapa ya. Target TP yang konservatif kemungkinan besar adalah di daerah sini nih ya. Belum fix di berapa karena belum turun. Nanti saat sudah turun tentunya itu akan menjadi struktur baru yang kita bisa pakai untuk target TP konservatif kita. Ya, tapi intinya ini menjadi target TP konservatif di daerah sini ya. Sementara untuk target TP yang lebih agresif, posisi longnya bisa di 24.576, which is ini adalah struktur yang terbentuk pada di sini ya, pada Agustus 2022 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tentunya ada beberapa juga setupnya ya. Setup yang lebih bearish itu kalau andaikan Bitcoin gagal mempertahankan 21.500, dia jebol ke sini. Kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Ini posisi short yang tipis sebenarnya ya. Tapi tetap masih bisa jadi satu setup. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 21.599, target TP-nya bisa di 21.300. Untuk yang lebih konservatif, yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 20.774 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya secara futuresnya. Untuk posisi spotnya tentunya ada perubahan. Buy limit pertama lu boleh pilih antara 21.599 atau 21.300. Gua terserah lu mau pilih di mana ya. Terlalu dekat jadi gua satuin menjadi satu buy limit. Untuk buy limit kedua bisa pertimbangkan di 20.774 dan buy limit ketiga di 19.881 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan kita lihat besok nih, apakah ini akan menjadi TP perdana kita di bull market sekarang ya. Arguably mungkin bisa mulai kita sebut ini sebagai bull market ya, walaupun belum benar-benar fix, belum retest ke bull support band, tapi nggak apa-apa lah ya. Semoga saja ini jadi semacam doa benar-benar menjadi bull market. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat dia ada retest 1, retest 2 di angka 1623. Jadi secara SOP sebenarnya kita bisa buka posisi long. Nah, tetapi posisi long kita pada hari ini ya cenderung sedikit beresiko ya, lebih beresiko daripada biasanya. Karena pertama, Ethereum masih di atas dari 70 RSI-nya, artinya masih overbought. Dan yang kedua, kalau kita lihat BTC, secara bentuk candlenya probability-nya lebih cenderung koreksi. Nah, kalau BTC koreksi, maka kemungkinan besar Ethereum akan ikutan ketarik lebih bawah. Jadi buat kalian yang pengen buka posisi long di sini, boleh saja sesuai SOP, tapi harus rada siap dengan kemungkinan dia ketarik lagi kalau sampai Bitcoin koreksi ke 22.500 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya. Nah, untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila ternyata kalau besok daily close dari Bitcoin, bukan Bitcoin tapi Ethereum di bawah dari 1623. Kalau besok di bawah, maka retest 1, retest 2 kita bisa pertimbangkan buka posisi short dengan target TP di 1567 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Ethereum. Dan untuk posisi spotnya berarti buy limit pertama sudah kena ya di 1623. Untuk buy limit kedua masih di 1567 dan buy limit ketiga di 1519. Oke, dan sekarang kita masuk ke Matic. Nah, untuk Matic kita bisa lihat dia daily close di bawah dari struktur $1 lebih 2 sen yang kita bulatkan ya. Nah, dan pada hari ini mulai terjadi retest 1 di 98
sen ya. Nah, jadi di sini sebenarnya ada setup juga posisi long apabila besok Matic bisa bertahan di atas dari 98 sen dan tentunya daily close di atas dari struktur tersebut ya. Kalau dia bisa daily close di atas dari struktur tersebut, maka kita bisa pertimbangkan untuk pending order besok di sini ya untuk posisi long. Tapi sekali lagi posisi longnya ada sedikit resiko kalau Bitcoin ternyata koreksi juga ya. Jadi lagi-lagi posisi long sekarang cenderung sedikit lebih beresiko karena bentuk dari price action Bitcoin ya. Kemarin ada rejection yang jelas di sini, weeknya cukup panjang ke atas dan probability-nya bisa retest ke 21.500-an ya. Nah, selain dari itu untuk setup posisi shortnya mungkin kita bisa pertimbangkan antara dua ya. Kalau ternyata daily closing di bawah dari 98 sen pada besok hari ya, nah kita bisa pertimbangkan juga setup seperti ini. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan posisi short dengan target TP di 92 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Matic dan selain dari itu juga ada probability Matic terjadi double top di sini. Nah, kalau terjadi double top otomatis lebih cenderung ke bearish begitu ya. Jadi itu untuk posisi futures, untuk posisi spotnya buy limit pertama sudah kena kemarin ya. Buy limit kedua juga sudah kena, tinggal buy limit ketiga kita di 92 sen. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat juga dia sudah terjadi SOP posisi long ya. Karena pada tanggal 23 kemarin dan hari ini terjadi retest 1, retest 2. Maka sesuai SOP kita bisa buka posisi long ya. Buat lo yang sudah buka, sekarang sudah profit tapi masih sangat tipis ya. Nah, tapi sekali lagi seperti yang gue bilang, posisi long di sini cenderung sedikit ya di semua altcoins lah sekarang cenderung lebih beresiko. Kenapa? Ya karena Bitcoin tadi ya harusnya udah kebayang lah ya. Ada probability Bitcoin bisa retest ke 22.500-an. Nah, tapi buat lo yang punya posisi long di sini nggak apa-apa, hold dulu aja sampai besok. Andaikan ternyata Cardano bisa bertahan di atas dari 36 sen, ya berarti bagus ya. Target TP kita masih di antara MA 200 atau di upper band di sini. Lo boleh pilih lah dekat-dekat ya. Jadi itu untuk posisi long kita. Untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila kalau ternyata besok jebol ya. Kalau misalkan besok jebol ke bawah, kita bisa dapat posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di 36 sen sebagai resisten ya. Maka kita bisa buka posisi short dengan target TP di 33 sen ya. Jadi itu untuk posisi futures di Cardano. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama sudah kena di sini ya, yaitu di 36 sen. Untuk buy limit kedua di 33 sen dan buy limit ketiga di 32 sen. Ya, secara struktur juga cukup bagus ya Cardano dengan cukup konsisten membuat higher high, higher low dan higher high lagi. Sekarang PR-nya adalah jangan sampai tembus 33 sen. Karena kalau tembus 33 sen dan daily close di bawah dari si struktur ini plus juga di bawah dari EMA 20, maka dia mulai membuat lower low dan pecah struktur, which is not good. Oke, dan sekarang kita geser ke Solana. Untuk Solana, buat lo yang sudah charting minimal dari tanggal 20 Januari kemarin, harusnya sudah punya posisi short dan sekarang sudah dalam keadaan profit walaupun belum sampai kena target TP ya. Jadi karena retest 1, retest 2 kita buka posisi short pada tanggal 21 kemarin dan target TP kita jelas yaitu di 23 sen. Ya, sekarang sudah setengah jalan lah kesannya ya. Jadi buat lo yang punya posisi short, tunggu aja sampai besok ya, apakah dia akan kena target TP atau jangan-jangan kalau ke atas ya otomatis ke atas juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tentunya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 23 dolar lebih 47 sen, kita bisa pertimbangkan buka posisi long dengan target TP di 25 dolar lebih 90 sen ya. Jadi itu untuk posisi futures di Solana. Untuk posisi spotnya, seperti yang gue bilang dari kemarin ya, gue masih cenderung stop dulu karena secara fundamentalnya Solana masih sedikit berantakan. Dimana kita tahu 13% dari supply Solana itu ada di Alameda Research yang which is kita tahu sekarang sedang dalam permasalahan ya. Jadi kalau sampai tiba-tiba itu harus dilikuidasi, maka harga Solana bisa kemungkinan tambah parah lagi. Ya, jadi kalau gue pribadi belum bisa menyarankan untuk lanjut lagi akumulasi Solana secara spot. Kalau permasalahan itu sudah ada solusinya, misalkan nanti ada structured selling dari Alameda Research atau mungkin ya ada cara lain lah ya, mungkin likuidasinya nggak di Solana, oke, kita mungkin bisa pertimbangkan lagi. Tapi for now,
gue pribadi akan hold dulu untuk tidak akumulasi secara spot untuk Solana, ya. Jadi kurang lebih seperti itu ending dari DCWT kita pada hari ini. Dan seperti biasa, gue gak akan bosan-bosan mengingatkan, salah satu hal yang paling penting dari trading dan investing adalah jangan pakai uang panas. Ya, kalau sudah pakai uang panas tuh udah nggak tahu kenapa jadi kacau, ya, kena cut loss lagi, kena liquid lagi, ya. Dan setelah dari itu, kalau sudah pakai uang dingin, ya jangan lupa jangan sampai over leverage. Ya, dua hal itu digabungin, berpikir dengan jangka panjang, kemungkinan besar kita bisa profit. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.